sama Raisa. Halo Kak. Iya, yang ini agak susah ya. Apa pada ikut ini nggak tadi tesnya agak nilainya emang agak susah ya materi ini. Iya Kak, susah. Iya emang. Nggak Susah apa-apa nanti banget kita bahas. Iya, pasti. Kan sudah saya sebutkan awal-awal ya memang kalau nanti materi materi hitungan itu lumayan berat nggak apa-apa. Jadi kita lebih baik susah-susah sekarang ya. Nah, materi-materi ini memang lumayan khususnya demand supply nanti ada lagi depannya itu elastisitas. Terutama yang hitung-hitungannya nanti kita banyak belajar gitu ya. Ya sambil nunggu yang lain nggak apa-apa kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam, selamat malam Kak. Iya malam semuanya, Nadia, Raisa, Kaila gitu ya. Jadi tadi saya juga melihat kalau yang dari pertama itu oke ya, yang hakikat ekonomi itu oke. Terus ini sebelum saya mulai coba saya sharing screen. Hari ini kita akan masuk kepada materi yang namanya demand supply elastisitas ya. Tapi elastisitasnya kan nanti ketemunya minggu depan gitu ya. Nah, cuma saya mau review sedikit. Jadi kalau ini terkait materi biar kita siap-siap. Untuk materi sebenarnya yang pertama yang kemarin itu sudah yaitu tentang ya hakikat lah ya, hakikat ekonomi nih, hakikat ekonomi itu hampir semuanya ya 50% ke atas lah. Oke, saya anggap itu kan sebenarnya 70%. Berarti 7 soal ya dari 10 yang kita biasa kerjakan. Saya anggap oke gitu karena bisa dari mulai dasar, opportunity cost, kemudian ekonomi modern, permasalahan ekonomi, mulai kebutuhan macam-macam gitu. Nah, kemudian masuk yang kedua gitu ya, itu juga sebenarnya nggak terlalu masalah ya, yang sistem ekonomi nilainya bagus lah. Sistem ekonomi ini teori kan yang ada sistem ekonomi kapitalis, kemudian nama lainnya liberal gitu, sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando terpusat atau sosialis ini juga oke. Kemudian masuk yang ketiga juga sebenarnya yang kemarin ya demand supply elastisitas juga nggak terlalu masalah ya karena itu sebenarnya hitungannya masih sederhana. Demand supply atau permintaan penawaran ya ini juga sebenarnya karena keluarnya yang soal-soal teori itu bergerak juga bisa walaupun agak kendala sedikit tapi ya saya anggap oke lah ya. Nah nanti setelah ini ada campuran materinya atau gabungan materinya yang lumayan berat yang hari ini akan kita bahas yaitu tentang namanya harga keseimbangan pasar atau equilibrium price ya. Ini sebenarnya sudah gabungan harga keseimbangan pasar gitu ya atau equilibrium price. Nah, kemudian ini mulai nih gitu kan, di sini agak banyak yang minus-minus gitu lah, ada banyak yang kurang, bahkan hampir semuanya untuk hari ini saya lihat hasilnya itu nggak ada yang nyampe 70% itu di bawah semua. Dan ada satu soal yang terakhir itu salah semua tentang selling price dan floor price. Tapi nggak apa-apa karena itu memang soal soal analisis yang lumayan berat. Gitu. Cuma kita harus prepare bahwa sebenarnya, nah ini satu lagi nomor 5 minggu depan tuh elastisitas. Nah dari justru beritanya yang kurang mungkin kalau misalnya kamu kurang wasai harus segera kejar justru 3 materi ini gitu ya, biasanya digabung ya demand supply elastisitas, ya demand supply elastisitas harga keseimbangan bisa masuk ke atas, ternyata ini yang paling sering gitu, jadi 10 tahun terakhir ini materi ini yang hampir dipastikan keluar gitu, artinya kita ngambil bab-bab yang sering keluar, cuma yang materi demand supply elastisitas termasuk harga keseimbangan itu yang dipastikan keluar bentuknya gitu. Jadi kalau dari analisis
hampir semuanya gitu ya, analisis dari lembaga manapun termasuk Genius Center, ya ini yang sering keluar untuk ekonomi gitu ya. Jadi nanti review-review lagi hari ini, kemudian yang kemarin sama minggu depan tuh lebih prepare lagi untuk materi elastisitas. Nanti baca-baca dulu nggak apa-apa, ada berapa ya materi elastisitas. Oke, jadi sudah ada 5 bab dan 3 bab yang demand supply, harga keseimbangan, pasar, dan elastisitas itu nanti diulang review lagi ya, karena memang harus benar-benar konsen nanti kita belajarnya. Oke, saya masuk ke materi yang hari ini. Jadi sebenarnya kalau harga keseimbangan pasar ini, harga keseimbangan pasar itu kira-kira apa sih? Ya, kesepakatan gitu, kesepakatan antara pembeli dan penjual. Sesimpel itu sih sebenarnya. Jadi kesepakatan antara pembeli dan penjual, yaitu pembeli diwakili oleh demand gitu kan, penjual diwakili oleh supply. Jadi ketika pembeli dan penjual bersepakat, itulah yang disebut harga keseimbangan pasar atau equilibrium price gitu. Jadi kalau demand gitu kan, bentuk kurvanya seperti ini, dan supply ya dari kiri atas ke bawah, supply dari kiri bawah kanan atas, supply demand. Jadi disinilah titik harga keseimbangan. Cuma nanti kan variasi soalnya macam-macam nih, ada intervensi pemerintah, selling price, floor price gitu. Kemudian kalau harganya di atas harga keseimbangan, belum hitungannya, belum ada pajak, belum subsidi gitu. Jadi variasi soalnya lumayan menantang, jadi nanti kita akan bahas ya. Jadi inti sederhananya sih itu. Jadi equilibrium price itu biasa singkat EP ya, itu sebenarnya kesepakatan antara pembeli dan penjual pada saat mereka bersepakat harga. Berarti kalau tidak bersepakat tidak terjadi dong. Iya gitu ya. Jadi kesepakatan. Oke, kira-kira seperti ini. Jadi keadaan ketika barang diminta sama dengan jumlah barang ditawarkan pada harga tertentu. Jadi tadi kesepakatan antara pembeli dan penjual. Jadi barang yang diminta mereka bersepakat gitu ya. Jadi jumlah barang yang diminta dengan jumlah barang ditawarkan sama gitu ya jumlahnya pada harga tertentu. Berarti yang disepakati harga berapa gitu ya. Jadi kalau kira-kira dalam bentuk kurvanya seperti apa gitu. Kalau misalnya ditanya dalam bentuk kurvanya gitu, sebelum kurva kira-kira lebih memudahkannya seperti ini, yaitu pakai tabel gitu ya. Jadi misalnya kalau harganya 5.000, pembeli maunya beli 3.500 kg, penjual maunya jual 7.500 gitu ya. Masih banyakkan si penjual gitu yang mau jual. Kemudian harganya diturunkan jadi 4.000, otomatis kalau harganya diturunkan pembeli maunya beli lebih banyak kan. Jadi kalau harga turun jumlah barang yang dibeli akan naik. Ini namanya demand atau permintaan. Nah sebaliknya kalau supply itu kan kebalikannya. Kalau harganya diturunkan dia mau jualnya lebih sedikit gitu ya. Jadi kalau supply dia mau jualnya lebih sedikit. Kita lihat saat harganya turunkan 4.000, dia akhirnya jadi menurunkan jadi 7.000 gitu ya. Nah ini masih surplus penawaran, jadi masih penawarannya masih banyak lah. Nah kemudian akhirnya diturunkan lagi harganya, ya udah deh coba harganya 3.000. Saat harga 3.000 otomatis pembeli ini, permintaan ini akan menaikkan dari 4.500 ke 6.000 jumlahnya, dan ternyata itu disepakati oleh penjual mewakili penawaran, dia juga 6.000 gitu ya. Nah, di sini yang disebut equilibrium price. Terus minta diturunkan lagi gitu ya, misalnya penjual ya udah harganya di kata pembeli harganya diturunkan lagi gitu. Nah ternyata apakah kalau diturunkan lagi penjual mau? Ternyata tidak gitu. Saat harganya 2.000, saya kalau harganya 2.000 belinya 8.000 deh, tapi penjualnya nggak mau gitu. Jadi dia paling bisa 4.000 aja, nggak ketemu gitu ya. Jadi saat 2.000, begitupun makin ke bawah gitu, makin murah gitu ya, dia permintaannya akan makin tinggi, tapi penawarannya makin rendah dan tidak mau. Dan di sini surplusnya surplus, permintaan surplus artinya kelebihan ya, kelebihan barang diminta. Berarti kalau barang harganya diturunkan itu harga di bawah ya. Jadi secara umum sederhana begini,
kalau harga di bawah harga keseimbangan, di sini kan keseimbangannya nih. Jadi di tata posisinya di sini keseimbangannya. Nah, harga di bawah 3.000 pasti surplus permintaan karena kan harganya diturunkan. Yang senang adalah pembeli. Tapi kalau harganya dinaikkan dari 3.000 ke 5.000 ya, dari 3.000 ke 4.000 kemudian naik lagi ke 5.000, itu yang diuntungkan siapa? Penjual kan. Maka akan terjadi surplus penawaran. Ini secara sederhananya, nanti pakai kurvanya lebih jelas. Jadi anggaplah harga keseimbangannya di 3.000 gitu. Jadi ketemu angka di 3.000. Pada saat kuantitasnya adalah 6.000 gitu ya. Oke, ini kurvanya. Nah, seperti biasa kalau ada yang mau nanya boleh langsung ya chatbox atau potong aja mau saya. Yang pertama ini supply, kemudian demand gitu ya. Harga ke tengah-tengahnya turunnya di situ. Jadi harga keseimbangannya di sini. Pada saat berapa? Oh ini sorry. Pada saat kalau tadi yang diminta ya, nah, kalau kita lihat di tengah-tengah ini adalah mereka bersepakat pada saat harga 3.000 ya, dengan kuantitas yang disepakati adalah 6.000. Artinya kita lihat di sini yang disepakati ya harga 3.000 dengan kuantitas 6.000 begitu. Jadi ini yang disepakati. Berarti kalau harganya di atas 3.000 Kak, ya tidak disepakati gitu. Nanti yang terjadi adalah kelebihan gitu. Tadi misalkan kita naikkan harganya di sini gitu ya. Jadi ya misalkan jadi 4.000. Apa yang terjadi saat 4.000 gitu ya? Ya nanti turun permintaannya gitu kan. Misalkan dari 6.000 akhirnya cuma 5.000 gitu kan. Tapi penawarannya naik gitu kan, barang yang ditawarkannya itu akan naik gitu ya, supply-nya ini akan naik. Senang penjualnya kalau harganya dinaikkan, dia mau jualnya misalnya 7.000 gitu ya. Jadi ini yang disebut dengan kelebihan gitu ya, bahasanya kalau mau ditarik di sini namanya shortage ya, kekurangan dari shortage demand gitu ya. Jadi di sini berkurang ya dari 6.000 ke 5.000, 1.000 ya kurangnya. Tapi si pembelinya penjualnya senang gitu, kelebihan. Jadi di sini namanya surplus ya. Surplus atau nama lainnya adalah excess ya. Excess dari supply. Gitu ya. Jadi nah begitupun kalau harganya diturunkan sebaliknya. Jadi kalau misalnya harganya diturunkan, nanti ya misalnya harga diturunkan gitu ya. Kalau harganya diturunkan misalkan jadi 2.000, ya tadi kalau 2.000 di sini nih ya. Yang tadinya ini penjualnya kurang senang gitu. Jadi nanti dia terjadi shortage supply. Tapi pembelinya senang di sini karena harganya turun. Jadi nanti excess demand ya atau surplus gitu ya. Sederhananya untuk apa? Harga keseimbangan ya. Oke. Kemudian saya akan masuk ke contoh hitungan ya. Jadi contoh hitungan ini bagaimana cara membuat harga keseimbangan. Kalau sebelum pajak sih gampang ya, sederhana kalau sebelum pajak. Nanti yang agak susah ada pajak ada subsidi. Jadi kalau misalnya diketahui ya, ID sama dengan QS tinggal disepakati. Jadi kalau mencari harga keseimbangan pasar sebelum subsidi dan pajak, karena ini kesepakatan berarti price of demand sama dengan price of supply. Atau gitu ya, atau quantity of demand sama dengan quantity of supply. Artinya kalau sudah ada fungsinya langsung dieksekusi aja, langsung disamakan. Contoh di sini ada QD gitu ya, 30 min 2P, ada QS min 2P plus 5. Seperti minggu kemarin bahwa supply itu pasti positif, kalau demand pasti negatif antara P dan Q-nya ya. Oke, clear ya. Jadi kita masukkan menjadi 5 min 2P, kemudian min 20 plus 5P. Pindah ruas ya, jadinya 50 plus 20, 5P tambah 2P jadi 7P. Kemudian 50 tak jadi 20, jadi 70, P-nya sama dengan 10.
Setelah P ketemu 10, dimasukkan ke salah satunya gitu ya. Salah satu fungsinya. Sebaiknya sih ke demand aja, karena nanti demand itu tidak berubah. Yang akan berubah di supply untuk pajak dan subsidi. Sehingga 50 min 2 dikali 10. Ya, jawabannya 50 dikali 20, 30. Titiknya adalah sini ya. Harga keseimbangannya adalah nanti Q, P gitu ya. Jadi kalau di matematik ini sumbu Y gitu ya, ini sumbu X. Nah, di ekonomi berubah kan, ini jadi sumbu X, ini sumbu Y. Jadi kalau di matematik kan diagram Kartesius X, Y, kan? X, Y. Maka di ekonomi menjadi Q, P. Jadi kalau ditanya titiknya berarti 30,10 bukan 10,30 ya. Kalau ditanya titiknya 30,10. Di sini titiknya harga keseimbangan ya. Tinggal disamakan. Clear ya. Nah, ini yang oh iya, silahkan ada yang mau chat kok. Oh, ada yang salah angka ya, coba cek. Di soalnya, oh iya salah nih, sorry. Ada angkanya salah. Kita cek lagi, ini harusnya, oke kita ini revisi soalnya aja 50 ini. 50 min 2P. Kalau misalkan ini 50, saya revisi soalnya itu. Jadi 50 min 2P, karena udah ketemu angkanya, nanti nggak ngerubah ininya, nggak ngerubah apa namanya kurvanya. Saya revisi ya, makasih ya masukannya. Itu ada 50, ada apa, 30, 50. Oke, lanjut. Nah, ada namanya surplus produsen dan surplus konsumen. Jadi begini, surplus atau premi itu ya adalah kejadian ketika harga yang ditetapkan oleh pemerintah atau harga yang berada di pasar itu ya lebih tinggi atau rendah gitu ya dari kemampuan penjual atau pembeli. Saya ulang lagi. Jadi kalau harga keseimbangan itu atau surplus produsen dan konsumen itu kira-kira begini. Jadi surplus itu keuntungan ya, keuntungan yang dimiliki oleh produsen atau konsumen. Misal gitu ya, harga bensin itu 7.500 gitu ya, 7.500. Itu yang berlaku di pasaran. Kemudian sebenarnya pembeli ini, kita masyarakat, itu harga bensin gitu ya sebesar 8.500 pun mampu beli. Saya ulang lagi, kita masyarakat harga bensin sebesar 8.500 itu mampu beli, tetapi yang terjadi di lapangan atau pemerintah ya menentukan adalah 7.500. Berarti kita untung dong, semacam untung 1.000 tapi nggak ada angkanya. Jadi kayak misalnya kamu sebenarnya udah nyiapin duit gitu ya, saya kalau misalnya harganya ini 1 juta juga saya mampu beli, ternyata harganya di bawah 1 juta gitu ya, berarti pembeli untung dong gitu, namanya premi konsumen gitu ya. Nah sebaliknya Pertamina sebenarnya kalau jual gitu ya harga bensin 7.500 jual 6.000 deh gitu kan, misalkan jualnya 6.000 pun, jadi kalau Pertamina atau penjual menjual 6.000 pun dia untung, tapi untungnya sedikit gitu. Nah, ternyata harganya pemerintah menaikkan atau harga yang terjadi di pasaran sebesar 7.500 ya, berarti konsumen ini untung karena 6.000 aja dia laba gitu, apalagi 7.500. Begitupun pembeli 8.500 saja dia mau beli bensin karena butuh banget, apalagi ternyata harganya 7.500, berarti diuntungkan begitu ya. Jadi ini bacanya dari atas yang ke bawah, kalau yang ini dari bawah yang ke atas. Kalau nanti harga selling sama floor price berbeda gitu, dia bacanya bukan dari yang atas ke bawah, nanti dia bacanya dari tengah-tengah gitu. Jadi ini namanya surplus konsumen dan produsen gitu ya. Jadi keuntungan penjual ya. Kira-kira kalau surplus konsumen itu ya kira-kira kayak diskon gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau beli baju harganya 100.000 pun kita udah mau beli, ternyata harganya diturunkan gitu ya. Akhirnya kan kita kayak senang gitu, ternyata 80.000 misalnya gitu ya. Oke.
Kemudian ini yang disebut selling price dan floor price. Oke, pelan-pelan saya jelaskan. Jadi begini. Ya, terjadinya harga maksimum, ya, harga maksimum ini adalah yang disebut, ya, harga maksimum itu harga tertinggi, gitu ya. Tapi harganya diturunin gitu. Ini namanya selling price. Selling price, gitu ya. Oh, harganya diturunin gitu, tapi namanya harga maksimum, gitu ya. Selling price. Jadi begini. Misalnya harga ya tadi bensin itu 10.000, itu ternyata apa namanya terlalu mahal gitu ya. Terlalu mahal. Sehingga harus diturunkan gitu. Pemerintah harga bensin 10.000 per liter saya nggak mampu beli gitu, kata masyarakat, turunin dong harganya gitu, di pasaran dunia juga turun. Oke, pemerintah turunkan. Karena harga bensinnya kan akan naik terus gitu. 10.000 ini posisinya di sini 10.000, berarti diturunkan harganya ke 5.000. Maka ketika diturunkan harganya ke 5.000 gitu ya, ya posisinya Pertamina boleh jual di bawah 5.000. Jadi paling mahal 5.000. 6.000 nggak boleh gitu. Jadi yang paling mahal ya. Makanya harga maksimum selling price. Kayak sekarang itu rapid test, antigen, PCR itu ada itunya selling price dari pemerintah ya. Itu kalau melanggar aturan itu nggak boleh. Jadi sudah ada undang-undang itu. Jadi kalau misalnya antigen itu, misalnya pemerintah udah tetapkan 150 atau berapa, itu kalau ada yang jual di atas itu bolehlah kita protes, walaupun mungkin ini pelayanan segala macam, tapi ada aturannya harga tertingginya, jadi nggak boleh sampai tinggi banget itu tuh, harga maksimumnya ada. Jadi dia boleh jual 5.000 ke bawah. Boleh nggak 4.500? Boleh, karena nanti ada elastisitasnya. Buat kayak minggu depan, elastisitas itu kayak nanti kepekaannya semakin dia murah kan yang beli makin banyak, itu elastisitas gitu. Nah, maka terjadi yang namanya ya di sini ya yang tadi. Jadi kalau harganya diturunkan, ini S ya ketukar, sorry S ini T. Nah, ini seperti gambar yang kedua benar. Jadi ini terjadi yang namanya supply-nya turun gitu. Yang tadinya kalau harganya misalkan 10.000 dia 10 gitu ya, atau 30 deh gitu. Nah, kalau misalnya harganya jadi 5.000, yang senang siapa? Ya pembeli. Maka dia akan beli dalam jumlah banyak karena 1 liternya gitu ya cuma 5.000. Jadi namanya ini selling price, harga tertinggi. Ini untuk siapa? Ini untuk melindungi yang namanya konsumen. Jadi kalau harganya naik terus-menerus, yang dilindungi adalah konsumen. Ya, clear ya. Jadi ini nanti yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan adalah pembeli karena harganya diturunkan. Nanti terjadi yang namanya excess demand ya. Excess demand itu adalah kelebihan dari penawaran. Berarti nanti shortage supply, gitu, kebalikannya. Oke, sekarang dibalik. Ternyata harga misalkan suatu barang itu adalah 1.000, kayak misalkan bensin ya 100 gitu per mungkin 100 ya. Misalnya petani deh, petani gitu kan. Petani jual cabai misalnya apa namanya persatunya adalah 100 perak ya, per 1 on misalnya gitu ya. Ini kemurahan pemerintah gitu kan, kemarin ada yang viral tuh petani apa namanya cabai itu dia tendang-tendang tuh di TikTok karena harganya murah banget, udah capek-capek nanam kok pemerintah harganya murah banget gitu. Nah, naikin dong pemerintah harganya, masa harganya cuma 100 perak gitu kan. Ya udah dinaikkan gitu. Jadi berapa? Jadi 500 perak. Nah, ini paling murah ya, paling murah. Jadi paling murah, jadi dia boleh jual ke atas. Jadi orang tidak boleh jual gitu ya. Orang tidak boleh jual di bawah 500. Dia harus jual di atas 500. 600 boleh, 1.000 juga boleh. Maka akan ini yang disebut dengan harga minimum, namanya floor price. Jadi kalau floor price ini adalah harga dasar, harga minimum, harga paling rendah. Kenapa? Ya sebelumnya terlalu rendah, maka harganya harus dinaikkan gitu. Jadi kalau harganya terlalu tinggi akan diturunkan. Tapi itu yang paling tinggi ya. Kalau harganya terlalu rendah akan dinaikkan gitu. Itu yang paling rendah gitu. Yang paling rendah itu adalah floor price.
Maka yang diuntungkan adalah yang namanya penjual excess supply. Jadi excess supply ini yang namanya floor price itu untuk melindungi yang namanya produsen gitu ya. Nah, tadi kalau harga bawang dipatok 100 tuh itu kan kemurahan, petani capek nanam. Jadi jadinya adalah 500 gitu ya. Oke, saya review lagi dengan langsung dua gambar yang sama biar nggak bingung. Ini penguatan, jadi begini kira-kira ya. Misalnya tadi kita sepakat ya harga beras. Nih, sekarang harga beras ini kan dikontrol oleh pemerintah melalui Bulog. Kalau terlalu mahal, kasihan yang namanya petani, masyarakat. Kalau terlalu murah, kasihan petani kan. Nah, dua-duanya kan perlu pemerintah lindungi. Supaya apa? Supaya pemerintah sebagai regulator adil dong. Pemerintah jangan bela masyarakat aja. Seperti sekarang kan banyak yang komplain, bela juga dong kami pengusaha PPKM mulu gitu kan. Udah pada bangkrut nih usaha, terutama usaha yang catering katanya kan, usaha pariwisata dan lain-lain itu udah dikeluhkan oleh banyak pengusaha. Nah, itu pemerintah dia harus membela siapa? Ya membela dua-duanya gitu. Nah, sama kejadiannya misalnya harga beras 1 liter adalah 10.000 ya, atau 1 kilo 10.000. Nah, 10.000 ini kemahalan atau kemurahan gitu. Kita lihat kondisinya, kondisi soalnya. Misalnya kalau harganya kemurahan, ulangi lagi, kalau harganya terlalu murah, berarti kan pemerintah harus menaikkan. Ulangi lagi, kalau harganya terlalu murah, pemerintah harus menaikkan harganya, gitu ya. Pemerintah harus menaikkan harganya. Ini kata petani ini murah banget nih pemerintah. Aduh, capek-capek 10.000 nih, gitu kan. Atau kata pengusaha ini kemurahan pemerintah. Jangan sampai 10.000 deh sekilo, gitu kan. Atau seliter 10.000. Terus berapa? Yaudah deh, misalkan 15.000, oke. Nah, harganya adalah minimal 15.000 gitu. Jadi siapa penjual boleh menjual di atas 15.000. Tapi ini harga minimal ya, karena terlalu murah. Maka ya, kalau harganya dinaikkan gitu ya, ini paling murah ya. Jadi ini paling murah adalah 15.000. Nah, sekarang bisa dibalik gitu. Kalau misalnya terlalu mahal buat masyarakat, harganya harus diturunkan kan. Nah, di sini misalkan turunkan dong pemerintah, terlalu mahal nih, nggak mampu, berarti jadi 8.000. Sekarang ini harga 8.000, dia paling tinggi gitu ya, 8.000 ini boleh jual ke bawah. Jadi floor price sama selling price itu sifatnya seperti itu ya. Jadi yang satu dinaikkan, yang satu diturunkan gitu ya. Oke, kita kira-kira ada ini nggak, masih bingung nggak floor price dan selling price? Kalau ini tadi ini ketuker nih, saya tulisannya ketuker, sorry. Ini harusnya yang ini kalau dari ini gambarnya di bawah ya, ini gambar, ini dia balik, yang ini selling, yang ini floor. Oke. Ya udah benar, yang atas floor. Nih berarti ini floor ya, yang bawah. Ya tadi gambarnya biar nggak bingung. Ini floor, harga dasar. Floor melindungi ya, floor price ya. Yang ini selling price. Jadi kalau floor price melindungi produsen gitu ya, petani tadi. Kalau selling price, harga tertinggi melindungi konsumen, masyarakat gitu ya. Ya. Jadi masyarakat harus harganya di bawah 8.000. Tapi kalau yang floor price melindungi produsen minimal 15.000. Oke, ini clear ya. Jadi saya gabung. Nah, ini sekarang kita ada yang namanya pajak dan subsidi. Ini tren soalnya sih masih ada pajak atau subsidi tapi belum yang diterima oleh konsumen atau produser, belum diterima oleh pemerintah ya. Tapi kita akan menghitung materi lengkapnya kalau misalnya dibebankan ke pemerintah, dibebankan ke konsumen dan produsen. Kira-kira sederhananya begini, kalau kita makan di restoran yang franchise itu kan kita bayar pajak 10%, gitu kan. Nah, kita bayar pajak 10%. Jadi kalau kita makan misalnya 100.000, itu kan ada PPN-nya ya, pajak restorannya 10%.
Jadi pasti yang kita bayar itu pajaknya adalah 10.000 ya. Maka yang kita bayar jadinya 100 ditambah ya 10.000. Jadi kita bayarnya 110.000. Kalau kita makan lagi sama teman 1 juta ya pasti bayarnya 1.100.000. Nah 100.000 itu disetor nggak? Ya disetor, itu namanya pajak dari konsumen kan, dibebankan ke konsumen. Nah itu sebenarnya ada kalau hitungannya, kalau untuk materi ini, kalau pemerintah menetapkan pajak nanti dibebankan ke siapa gitu ya. Secara umum kan ke konsumen, tapi nanti yang ada yang ke produsen nggak? Itu kira-kira pertanyaannya. Oke, kalau kena pajak barang itu pasti akan naik ya. Secara sederhana tadi dari 100.000, kan kita harusnya bayar 100 nih. Jadinya kita bayar jadi 110 gitu, sama gitu. Jadi yang tadinya kita mau makan punya duit 200.000 bisa makan 2 kali, nggak bisa, makanya cuma sekali. Harus punya duit 220.000. Jadi pasti ya price-nya itu akan naik gitu ya. Harganya akan naik dari P ke ya P yang pajak, kuantitasnya juga akan berkurang. Ya, kalau ada barang kena pajak harganya jadi mahal, kuantitas yang bisa konsumen beli jadi berkurang. Nanti akan ditambah dengan pajak ya. Jadi rumusnya PS ditambah teks. Kalau dalam bentuk P sama dengan. Nanti kalau dalam bentuk P sama dengan minus ya. Karena kan dia berkurang nih. Nanti logikanya di situ. Jadi dia berkurang, harganya nih bertambah naik. Ini contoh ya. Jadi misalnya fungsi permintaan ditunjukkan 15 min Q, fungsi penawarannya 0,5 Q plus 3 gitu. Pemerintah misalkan menetapkan pajak 3 per unit. Berapa harga keseimbangan sebelum dan sudah pajak, berapa pajak ditanggung konsumen, berapa pajak ditanggung produsen, berapa penerimaan total pajak. Oke, saya akan bahas. Yang pertama, kalau sebelum pajak tadi PD sama dengan PS ya, 15 min Q 0,5 plus 3Q. Ini tinggal disamakan, jadi disamakan ya, 15 min Q ini pindah ruas, kemudian 3 pindah ruas, Q pindah ruas gitu ya, menjadi 15 dikurangi 3 itu sama aja dengan 12 ya. 12. Kemudian 0, berarti 1,5 Q. Sehingga Q-nya 120 dibagi 15 itu 8 ya. Nah, Q-nya udah ketemu 8, P-nya masukkan saja ke salah satu fungsinya. Biasanya ke yang disebut dengan demand aja ya. Jadi ke PD atau ke yang demand 15 dikurangi dengan 8. Maka P-nya menjadi 7. Jadi harga keseimbangannya adalah Q, P. Menjadi 8,7. Kayak harga price-nya adalah 7, yang terjual adalah 8. Bagaimana kalau dikenakan pajak gitu kan? Nah, setelah dikenakan pajak, yang diotak-atik yang ditambahkan adalah price dari yang namanya supply. Jadi harga konsumen itu tidak tahu menahu, yang tahu adalah harga produsen. Jadi kira-kira begini. Untuk pembeli itu ya tidak tahu menahu ya, misalnya Pak, tolong Bapak bayar pajak gitu. Karena ini barangnya kena pajak. Sebenarnya kita tidak tahu sebagai pembeli gitu. Saya pernah ada pengalaman tuh anak murid nanya, Pak saya beli diamond apa gitu yang buat main game tapi bayar 500.000, terus dia bilang kena pajak lagi, bayar lagi 500.000 pajak. Wah itu bohong, dikerjain, masa ada pajak penjualan pajak dari kayak token atau penjualan itu 100%, nggak mungkin, nggak ada aturannya gitu tuh. Ya, yang tahu nanti kena pajak atau subsidi itu adalah siapa? Ya penjual. Maka itu juga sama, akan dimasukkan ke dalam yang namanya penjualan. Jadi 0,5 plus 3 ini adalah yang awal ya. Nih 0,5 plus 3. Kebetulan angkanya sama ya, pajaknya 3, jadi kita masukkan ke 3. Ini kalau dalam bentuk P sama dengan langsung tambah ya. Sehingga persamaannya menjadi 0,5 plus 6. Nah, keseimbangannya adalah PD tetap jangan diotak-atik gitu ya. Yang berubah adalah yang supply-nya ini ya, PS yang setelah pajak. Jadi 0,5 min Q, 0,5 Q plus 6 tadi karena sudah setelah pajak, kemudian pindah ruas sehingga menjadi ya 13 12 11 ya, 11 9 dibagi dengan 1,5 Q ya. Jadi Q-nya sama dengan 6 ya.
Nah, Q-nya udah dapat 6, masukkan lagi tadi ke sini, ya kan. 15 dikurangi 6, sehingga P-nya jadi 9. Oke. Sehingga, ya, harga yang pertamanya berapa sebelum pajak, ya. Ini yang atas price, ini price, gitu ya. Ini price yang setelah pajak, gitu ya. Yang ini Q sebelum pajak. Ya, yang ini Q yang setelah pajak tax, gitu ya. Maka pajak yang ditanggung konsumen adalah selisih, gitu ya, selisih harganya dari kenaikannya. Jadi kan awalnya dia 7 nih, ya awalnya 7, kemudian harganya jadi 9. Berarti dia si konsumen ini menanggung 2 per unit. Nah, sekarang konsumen belinya berapa nih? Ya, kalau misalkan setelah pajak belinya 6, ya 2 dikali 6, berarti 12 total yang dia tanggung, ya. Per unitnya adalah 2. Kemudian berapa pajak yang ditanggung produsen? Nah, selisih tarifnya dikurangi yang ditanggung konsumen. Tadi kan pemerintah memberikan tarifnya adalah, pemerintah ngasih pajaknya 3, tapi yang ditanggung konsumen adalah 2, selisihnya ya kita dapat. Maka 3 dikurang 2, ini adalah 1, ya, 1 yang ditanggung oleh yang namanya produsen. Kemudian pemerintah dapat berapa? Ya, dapat dari tarif yang dia kasih kan. Kemudian yang terjualnya adalah 6 unit, dia dapat 18 gitu ya. Jadi pemerintah dapat dari konsumen dan produsen pada saat harga ya yang disepakati adalah tadi 9 ya. Harganya 9 dengan kuantitas yang terjualnya 6, tapi tarif pajaknya adalah 3 gitu ya. Oke, ini kira-kira gambaran sederhana dari yang namanya kurvanya. Awalnya di sini gitu ya, pada saat ini kalau 8 ini bacanya mewakili Q ya, Q-nya 8. Harganya 7, kemudian kalau dikenakan pajak dia naik jadi 9. Ya, dari 7 sini ini nggak pas gambarnya ya, sekitar sini 7, ini naik jadi 9 karena kena pajak. Nah, setelah dari naik 9, otomatis kuantitasnya ya berkurang lah ya, karena kan harganya jadi naik, maka bagi pembeli akan berkurang. Yang tadinya dia mau beli 8 karena ada pajak, dia jadi belinya 6 gitu ya, jadi belinya 6 begitu untuk apa namanya kurvanya gitu ya. Oke, sekarang saya review dulu soal perkembangan soalnya seperti apa. Begini, yang pertama, kalau kena pajak sederhananya begini, sederhananya kalau barang kena pajak price-nya itu akan nambah. Ini logika pertama dulu ya. Jadi kalau harga dikenakan pajak, pasti harganya akan nambah. Nah, sebenarnya kuantitasnya itu berkurang. Ulangi lagi. Kalau harga kena pajak, pasti harganya akan naik atau bertambah, tapi kuantitas yang didapatkannya pasti akan berkurang gitu. Tadi kalau kita mau makan 2 kali, kalau 100.000 ada jadi 110, kalau punya 200.000 ya nggak 2 kali gitu, karena harus punya duit 220 gitu. Kuantitasnya akan berkurang yang didapatkan ya. Kayak misalnya sekarang beli pulpen 5.000. Ya kalau nanti kena pajak gitu jadi 5.500. Kalau punya duit 10.000, kalau punya duit 15.000 tidak dapat 5 pulpen. Dapatnya cuma 2 gitu, karena kita harus punya berapa gitu kan? Lebih dari 15.000. Maksudnya seperti itu. Nah, sekarang kalau subsidi kebalikan gitu. Kalau subsidi itu nanti ya, kalau ada subsidi maka harganya itu sebenarnya akan berkurang. Maka kuantitasnya akan bertambah. Contoh, kita pernah menikmati subsidi bensin ya. Bensin itu harganya dulu 6.000, naik jadi 7.500. Terus pemerintah bilang, ini harganya nggak naik, ini subsidinya saya cabut. Iya benar juga omongan dia gitu. Kita selama ini menikmati 1.500 dari pemerintah gitu. Jadi kalau harga bensin yang tadinya ya 6.000 kemudian naik gitu ya, naik jadi 7.500. Pemerintah cuma bilang, emang harga aslinya 7.500, selama ini saya subsidi 1.500 gitu ya. Kita baru tahu, tapi itu kewajiban pemerintah gitu. Jadi harganya bilangnya nggak naik, saya cabut subsidinya. Kan kalau kita merasanya harganya naik. Sama. Jadi subsidi itu kalau tadinya 7.500, pemerintah bayarin 1.500, kita dapatnya 6.000 kan. Harganya akan berkurang. Kuantitas yang kita dapat akan nambah. Iya dong, kalau misalnya
10 liter 75.000. Kalau harganya 6.000, ya kita dapatnya lebih dari 10 liter gitu. 12 liter gitu ya. Nah, itu kuantitasnya akan bertambah. Nah, ini logika awal dulu karena akan ngaruh ke rumusnya. Sehingga rumusnya jadi begini. Ya. Untuk rumusnya, rumus mencari harga keseimbangan pasar setelah pajak dan subsidi. Ya. Rumus equilibrium price ya. Jika setelah pajak ya, setelah pajak gitu. Setelah pajak dulu nih. Setelah pajak. Maka kalau dalam bentuk P sama dengan gampang. Jadi PD sama dengan PS langsung ditaruh aja pajaknya. Ini yang ini ya. Kuncinya yang ini. Plus tax. Gitu. Masukkan aja pajaknya. Ini langsung dikopas angkanya. Tapi kalau dalam bentuk QS itu jangan langsung dikopas angka, jangan langsung ditaruh angkanya. Nanti akan saya contohkan. Jadi QD sama dengan jadi QS gitu ya. Kurung buka nanti P min pajak gitu ya. P min pajak. Jadi kalau dalam bentuk Q ini angkanya harus dikeluarkan dulu. Ini means dari logika sini ya. Contoh sederhananya yang tadi di atas ya. Kalau ada misalnya, ini saya ngomongin PS aja ya, PD-nya kan atau PD-nya nggak dirubah. Saya ada PS begini, 2 plus 3 Q gitu ya. Ada pajak 5. Ya, udah ini tinggal ditaruh aja gitu. Jadi PS sen atau PS yang pajak gitu ya, PS pajak atau PS tax boleh ya, PS yang pajak atau tax berarti langsung 2 plus 3 Q langsung aja tambah 5 gitu. Jadi langsung ditambah 5. Sehingga persamaannya menjadi 5 ditambah 2 jadi 7 tambah 3 Q. Nah, inilah yang dibuat sama dengan gitu. Tapi beda cerita nanti kalau dalam bentuk sama dengan itu nggak boleh langsung gitu ya. Karena kan pajaknya dalam bentuk rupiah, sedangkan ini kuantitas. Misalnya begini, QS sama dengan gitu ya. QS sama dengan 2 plus 3P. Nah, pajaknya sama nih, pajaknya 5. Ini jangan langsung ditaruh seperti tadi, tandanya minus. Tapi ya QS yang teksnya atau pajak gitu ya, akan jadi begini, 2 plus ya. Ini 3-nya dikeluarkan ya, jadi Q-nya di sini, QS-nya 3, baru P-nya dimasukkan ke dalam kurungnya ya. Nah, ini P min 5 gitu. Baru kita hitung gitu, 2 plus 3P, ini kan karena dikali ya. Kemudian min 15, sehingga menjadi min 15 dengan 2 adalah min 13 plus 3P. Begitu ya. Jadi ini cara menghitungnya berbeda. Gitu. Maka nanti kalau ada Q sama dengan, rumusnya jadi seperti ini. P min pajak. Gitu. Jangan langsung ditaruh. Kemudian kalau subsidi kebalikannya ya. Kalau subsidi, ya nanti untuk subsidi, ya yang pertama PD sama ya. PS, ya tinggal langsung min subsidi ini boleh langsung ditaruh. Kemudian kalau dalam bentuk QS, QD sama dengan QS ya tadi, makanya lumayan berat ya tadi karena banyak kemungkinan soalnya P plus subsidi. Jadi kalau subsidi tadi ya akan plus, tapi yang dalam bentuk Q intinya nggak boleh langsung ditaruh angkanya seperti bentuk P. Jadi dia harus di dalam kurung dulu P-nya karena biasanya pemerintah melakukan ini dalam bentuk rupiah ya pajaknya, bukan dalam kuantitasnya. Kan harganya yang pemerintah naikkan dari persennya. Kira-kira ini nanti ini bisa latihan sendiri ya. Nanti ya saya ada soal sih banyak, kalau misalnya kurang soalnya untuk tentang pajak dan subsidi. Ada pertanyaan untuk yang ini? Atau nanti sambil latihan ya, sambil latihan. Ini nanti latihan gitu, latihan soal ini pajak dan subsidi macam-macam. Oke, sebelum saya bahas, jadi untuk harga keseimbangan pasar ini ya, atau harga keseimbangan pasar, sebaiknya kita
kita atau harga pasar atau harga keseimbangan pasar ya, equilibrium price ini, kita mengenal nanti yang namanya floor price dulu ya, floor price dan selling price. Selling price. Kemudian kita nanti ada kenal kalau harganya di atas harga keseimbangan. Ya, nanti ada namanya shortage, demand, ya, atau supply. Sama juga yang satunya lagi adalah bisa kemungkinannya atau dibalik ya. Jadi nanti shortage-nya shortage dari apa sorry bukan shortage, excess, langsung aja digabung. Kira-kira ini hal yang namanya excess ya, excess demand atau supply juga ini harus kenal. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya yaitu harga keseimbangan, menghitung harga keseimbangan ya. Kalau terjadi yang namanya ada pajak atau ada subsidi gitu ya. Oke. Seperti itu ya, nanti untuk harga keseimbangan pasar dicek lagi 3 poin ini selain yang bergeser dan bergerak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita akan bahas soal yang pertama ya. Oke, kita bareng-bareng kita bahas. Nah, ini sudah jelas dan gampang ya. Yang mau coba siapa ini? Raisa? Gampang ya. Tadi apa kesepakatan antara apa dan siapa? Harga keseimbangan tuh antara siapa dan siapa kesepakatannya? Lo Raisa? Oke, jadi Kaila boleh. Harga keseimbangan tuh Konsumen sama produsen ya, bukan. ya betul. Kaila ya, konsumen sama produsen ya. Kesepakatan yang dimiliki oleh konsumen dan produsen. Konsumen diwakili oleh supply atau demand? Konsumen itu diwakilinya sama demand ya Kak. Demand itu permintaan atau penawaran? Demand itu permintaan. Nah, permintaan ya. Berarti kalau produsen diwakilkan oleh siapa? Produsen itu diwakilkan supply. Supply ya. Ini biar nggak ketukar ini istilahnya. Kasih ya, adalah jadi kita istilahnya biar nggak ketukar karena lumayan banyak ternyata istilah ekonominya. Bukan berarti nggak bisa atau nggak mungkin, bisa banget gitu ya. Pelan-pelan nih. Jadi harga keseimbangan atau equilibrium price itu apa gitu. Jumlah yang diminta sama lebih besar ya, kalau lebih besar, lebih kecil ya pasti salah. Jumlah produsen sama dengan konsumen ini juga hati-hati nih, bukan jumlahnya ya. Bukan jumlah yang dimintanya. Ada harganya juga gitu. Jadi selain jumlahnya itu harus ada harganya gitu. Harga yang disepakati oleh produsen dan konsumen dengan jumlah yang disepakati oleh produsen dan konsumen, kira-kira begitu. Jadi dua-duanya gitu loh, bukan jumlahnya, apalagi kalau jumlah produsen mengacu jumlah penjual dong, jumlah konsumen, jumlah pembeli, bukan seperti itu. Jadi yang dimaksud harga keseimbangan itu ya demand ini maunya kan harganya murah, supply kan maunya harganya mahal. Ya kalau semuanya tidak sepakat tidak terjadi. Nah, disepakatnya di harga berapa gitu kan. Jadi sepakatinya harga berapa, begitu kira-kira. Nah, ternyata harganya 100 yang disepakati. Misalnya pada 10 unit. Berarti inilah yang disebut harga keseimbangan pasar, equilibrium price. Equilibrium price, harga keseimbangan pasar atau equilibrium. Jadi equilibrium itu adalah kurva permintaan
berpotongan dengan kurva penawaran. Biasanya ada isokos berpotongan dengan isokuan, itu bukan ya. Itu adalah keseimbangan produsen. Different curve bersinggungan dengan budget lain. Jadi kalau indifferent curves bersinggungan budget lain, kemudian isokos bersinggungan isokuan, itu ada keseimbangan konsumen dan keseimbangan produsen, suka ketertukar istilah itu. Kalau ini harga keseimbangan pasar, yaitu equilibrium price saat demand berpotongan dengan supply atau permintaan berpotongan dengan penawaran ya. Kurva permintaan sejajar dengan kurva penawaran, ya gimana mau sejajar bentuknya ya, harus berpotongan gitu ya. Jadi jawabannya D ya. Oke, clear ya ini teori. Lanjut. Nah, ini seru nih. Keseimbangan pasar yang baru ditandai oleh jumlah barang yang ditransaksikan tidak berubahnya harga barang, dapat digambarkan oleh, ini banyak kejebak nggak nih? Apa namanya? Nadia kejebak nggak Nadia? Atau tadi jawabnya gimana? Diskusi dulu nih. Nggak tahu Kak, tadi bingung yang ini. Agak bingung ya. Yang lain, Intan atau Evelyn mau sharing? Oke, ada gimana kira-kira? Ini kira-kira ini sebenarnya masih ada kaitan dengan materi kemarin ya. Gabungan dengan materi kemarin. Jadi begini. Ini kok bisa? Sikat jawabannya gitu kan. Kalau nggak pakai kurva, ya kalau agak susah memang. Jadi memang tidak bisa semuanya diselesaikan dengan kurva, tapi kurva itu membantu banget gitu ya untuk ya merilkan yang abstrak gitu. Yang kira-kira bayangan kalau dengan kurva lumayan gampang gitu bahasanya melihatnya. Oke ya. Ini awalnya ada demand di sini, ada supply di sini seperti biasa, kemudian ada demand ya. Merah. Tegak. Nah, jadi keseimbangan pasar baru ditandai oleh meningkatnya jumlah barang. Nah, jadi gini, ini soal ini minta gitu. Harganya itu nggak berubah gitu ya. Tidak berubahnya harga. Tapi dia minta ya meningkatnya jumlah barang yang ditransaksikan. Berarti P-nya tetap, P tetap gitu ya, tapi Q-nya naik gitu ya. Dia maunya P tetap, Q-nya naik. Sekarang saya tanya nih, ini kalau udah dari kurvanya kelihatan kok. Kelihatan nanti bisa. Berarti kita ya supply-nya itu ada di sebelah kiri atau kanan biar Q-nya nambah. Supply-nya ini ada di sebelah kiri atau kanan biar nambah Q-nya. Kiri atau kanan? Ini kiri atas, ini kanan bawah. Ya, kira-kira apa? Di sebelah kiri atau kanan agar Q-nya nambah? Saya naruhnya di sebelah kanan, bawah atau kiri atas? Kiri atau kanan gitu. Kelihatan ya kalau misalnya dia agar naik ya. Jadi sebenarnya kalau bertambah itu Q-nya itu pasti kanan ya. Kanan. Diagram Kartesius itu kan sama ya. Jadi kalau di sini 1, 2, 3, 4, 5 gitu, 6, ya pasti ke sini 10 lah, 11 gitu ya. Jadi dia ada di sebelah kanan, maka ada di sini gitu ya. Oke. Ya, misalnya ini gradien, jadi ini S aksen. Dia kanan mana? Tapi dia titik di sini nih gitu. Jadi harganya itu nggak berubah. Maka demand-nya ini juga harus naik. Tapi naiknya di sebelah kanan juga gitu kira-kira ya. Jadi demand-nya ini harus naik. Naiknya di mana? Di sebelah kanan juga naiknya. Nah, di sebelah kanan dengan proporsi yang sama. Kenapa? Kalau lebih besar, ini saya buat lebih besar nih. Itu jadi tidak sama ya. Jadi nanti harganya di sini lebih tinggi. Jadi harus gradiennya sama nih. Proporsinya sama. Jadi saya buat ini saya tarik klik begini biar sama. Nah, sama ya. Jadi
posisinya ini D aksen gitu ya. Jadi kalau misalnya permintaannya berkurang gitu atau bergeser, dia ada di sebelah kiri ya. Jadi kalau berkurang itu key-nya ada di sebelah kiri. Kalau demand tuh kirinya kiri bawah, kalau supply kirinya kiri atas. Jadi lihat yang tanda aksennya. Jadi yang sekarang ada di sini nih. Gabungan antara warna kuning dengan warna hijau ini ya di sini. Inilah harga keseimbangan equilibrium price yang baru gitu ya. Harga keseimbangan yang baru. Misalkan ini satu, yang ini harga keseimbangan yang lama nih ya, yang biru dengan merah gitu ya. Susah ini nggak apa-apa, banyak latihan. Jadi jawabannya peningkatan permintaan dengan proporsi yang sama. Kalau yang D benar, tapi kalau proporsinya beda bisa harganya bisa berubah loh. Gitu contohnya nih begini. Jadi kalau harga proporsinya yang D ya saya bahas, kalau proporsinya tidak sama itu harganya bisa berubah gitu. Jadi ya harganya itu bisa naik atau turun ya. Coba ini S, ini D gitu ya. Ini naiknya saya agak kecil ya, naiknya kecil ya kan. Ini S aksen, tapi demand-nya ini naiknya lebih besar, garisnya lebih renggang gitu. Nah jadinya D aksen kan di sini, jadinya harga di sini nih ya. Ya kuantitasnya, jadi harganya naik, kuantitasnya juga naik tuh kalau ditarik. Yang tadinya awalnya di sini, misalnya ini 10, ini apa namanya 5 gitu ya. Nah harganya jadi naik gitu, harganya jadi naik, misalkan 15, kuantitasnya juga naik, jadi misalkan 10. Jadi sama-sama naik gitu ya, proporsinya harus sama agar jumlahnya meningkat tapi harganya tetap sama gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi yang D kan sama-sama bertambah Kak, tapi proporsinya berbeda ya. Ini agak alergi kurva juga, tapi nanti lama-lama terbiasa kok. Saya juga begitu kan. Wah katanya ekonomi ini banyak kurvanya, cuma nanti lama-lama terbiasa. Banyak kan Ibu Sri Mulyani juga tuh jago tuh kurva ekonomi UI ya. Jadi dia UI dunia juga kan, dia jadi sekjen apa, World Bank gitu ya. Jadi banyak latihan aja nggak apa-apa. Kita lanjut. Yang B, ini juga sama ya. Ini juga sama persis nih. Ada yang mau diskusi nggak atau tadi ngerasa kejebak atau benar nggak sebelum saya kurva gitu kira-kira? Kaila, Nadia, Raisa gitu kan. Kemudian apa Intan sama Evelyn ya. Ini kira-kira sederhananya, ini masih kaitannya dengan materi kemarin ya, masih persis dengan materi kemarin. Apa yang terjadi pada harga dan kualitas daging ayam, kuantitas ya, apabila konsumen dapat membeli atau memperoleh ikan laut dengan harga yang lebih murah. Nah, ini masuknya bisa ke materi ini sama bisa masuk ke materi minggu depan ya. Ini saya taruh itu tentang elastisitas. Tapi kira-kira begini. Kalau misalnya daging ayam, ya daging ayam atau ayam ya, orang yang tidak senang makan ayam, dia misalnya akan makan ikan ya, ikan laut. Nah, daging ayam dan ikan laut ini adalah barang substitusi gitu ya. Barang substitusi. Substitusi itu pengganti ya, pengganti. Huruf awalnya S, maka akan searah. Antara apa Kak? Antara price barang X ya, antara price barang X dan kuantitas barang Y. Jadi bukan harga jeruk dengan jeruk loh ya, atau harga jeruk dengan kuantitas jeruk, bukan. Jadi harga jeruk dengan kuantitas apel. Itu dua hal yang berbeda gitu. Price barang X dan kuantitas barang Y. Ya. Jadi kalau price barang daging ayam naik, ya kan, pasti kuantitasnya kan akan turun nih. Apa yang terjadi dengan harga atau kuantitas yang harganya jangan ditanya. Apa yang terjadi jadi kalau harga daging ayam naik, apa yang terjadi dengan kuantitas penjualan ikan laut akan naik juga.
Kenapa? Iya, karena orang beralih dari daging ayam ke ikan laut. Sebaliknya kalau price daging ayam turun, maka kuantitas ikan laut akan turun. Karena orang tetap beli daging ayam. Itu yang searah itu seperti itu ya. Jadi price barang X dan kuantitas barang Y. Jadi dia akan turun ya. Nah, kalau dalam kurvanya gimana Kak? Kira-kira kalau saya buat kurva itu begini. Jadi kalau misalnya kurva itu lebih jelas lagi nih, jadi nanti kelihatan. Yang dibuat kurva apa nih? Yang dibuat adalah ya apa yang terjadi pada daging ayam. Berarti ini kurva daging ayam loh ya. Kurva ya daging ayam. Jadi kurva daging ayam ini sudah dalam keseimbangan atau kurva daging ayam ini sudah ada harga di pasaran ya. Jadi ini key ya, ini supply, ini demand. Nah, dia udah di sini nih, udah seimbang lah ya. Misalkan orang tuh daging ayam, misalkan harga daging ayam sekilo itu anggaplah misalnya 20.000 gitu ya. Nah, orang membelinya dalam 10 kilo. Ketika ya ikan laut lebih murah, ulang lagi, ketika ada ikan laut lebih murah ya sama aja kan harga daging ayamnya itu mungkin lebih mahal menurut mereka perbandingannya ya. Nah, tapi kan ada juga orang yang senang banget ikan laut, apa yang dia beli daging ayam Kak atau senang banget daging ayam, ya itu nanti namanya selera. Ini bersifat ceteris paribus kan, dianggap substitusi dan komplementernya tetap. Maka ketika ada daging ayam ya harganya lebih murah, ya, ingat ya seleranya lebih murah, yang terjadi dari konsumen ini apa yang terjadi adalah dia di sini gitu ya. Jadi deaksen akan turun gitu. Kok turun? Iya, karena orang akan beli yang namanya ya dia akan beli yang namanya ikan laut gitu. Jadi penjualan dari daging ayamnya akan turun. Tadinya bisa jual 10, sekarang cuma bisa jual 5. Akhirnya harganya juga turunkan kan. Kenapa dia turunkan? Ya biar penjualannya naik gitu. Udah 10.000 aja deh. Karena ada orang bilang, ah ini lagi COVID ini harganya udah turunin aja nggak ada yang beli. Gitu. Lain cerita karena dia sedang masyarakat tidak punya uang ya. Tapi ini dia menurunkan harga ini sebenarnya kan agar dibeli lagi. Gitu nanti lihat nih harga 10 itu beli nggak. Posisinya kalau daging ayam ini akhirnya apa? Lebih rendah ya, lebih rendah harganya dan kuantitas yang terjual lebih sedikit. Gitu. Jadi harga dan kuantitasnya itu akan turun. Jadi harga dan kuantitasnya turun dari ikan laut ini. Karena dari daging ayam ini karena ikan laut lebih murah. Kalau ikan lautnya lebih mahal Pak, ya berarti dia ada di atas nih. Jadi kalau ikan laut lebih mahal, orang beralih ke daging ayam, maka dia ada di atas sini. Sehingga harga dan daging ayam dan ikan lautnya itu, harga dan kuantitas daging ayamnya akan naik. Ya kan kalau orang banyak yang beli, harganya apa? Naik. Gitu, ya. Clear ya? Oke, lanjut. Nah, ini juga sama nih, masuk ke materi minggu depan juga ada sama. Ini. Kalau K dan L barang komplementer, ini berarti bahwa ya ini masuk komplementer yang tadi kan substitusi searah, kalau komplementer kebalikannya. Jadi barang komplementer itu begini. Barang komplementer. Ini akan saya masukkan ke minggu depan juga ya, ini lebih ke pengenalan. Barang komplementer ini adalah huruf awalnya K, nanti kebalikan. Kebalikan. Ya, kebalikan. Jadi kebalikan antara apa Kak? Sama kayak tadi, antara price barang X dan kuantitas barang Y. Kita harus tahu barang komplementer apa sih Kak? Barang pelengkap. Pelengkap ya. Pelengkap.
barang pelengkap. Sekarang begini, bensin dengan motor. Ini sebelum saya jawab ya, ini price, ini kuantitas. Ini price, ini kuantitas. Kalau harga bensin naik, apa yang terjadi dengan penjualan motor? Kalau harga bensin naik, apa yang terjadi dengan penjualan motor? Naik apa turun? Q-nya. Kalau saya sebut penjualan, Q-nya ya. Kuantitas. Naik apa turun? Turun. Kenapa? Karena naik deh Kak. Iya benar-benar enggak. Saya cuma nanya. Nadia turun. Soalnya tadi tiba-tiba mikir kan karena itu pelengkap gitu kan. Jadi Ya. walaupun mahal kayak tetap dibeli karena kalau nggak ada bensin ya nggak akan bisa dipakai motornya. Iya, tapi kalau misalnya sekeluarga 5 orang, dia akan beli motor semua enggak kalau bensinnya mahal? Mikir juga kan? Iya. Berarti betul itu akan turun gitu. Ya. Nah, betul. Jadi logikanya ini kayak ini kebalikan ya. Jadi price bensin ini ya naik, kuantitas dari penjualan motor akan turun gitu ya. Atau misalnya gula gitu. Kalau harga gula naik, maka penjualan teh atau kopi itu akan turun. Kenapa? Orang yang tadinya ngopi misalnya sehari 10 kali gitu kan, atau sekali ngopi misalnya 5 sendok gitu. Dia kalau gulanya mahal dia mikir juga ngopinya, pasti kuantitas ngopinya akan dikurangi gitu. Pembelian dia kopinya akan dikurangi. Sama dengan bensin, kalau bensinnya mahal, maka penjualan motor ini akan turun. Misalnya dia punya karyawan 10 gitu. Ya belum tentu dia bisa beli ngasih bensinnya motornya iya, tapi kan dia akan mikir bensinnya. Atau di beberapa negara itu untuk mengurangi mobil gitu kan, kendaraan mobil itu kan komplementernya yang dibuat mahal ya. Misalnya parkir, ya kan, pajaknya itu jadi mahal banget kalau tidak salah di Singapura beberapa negara Eropa itu. Jadi mereka itu bikin mahal banget gitu tarifnya, sehingga orang jadi malas lah atau berpikir ulang gitu untuk beli motor atau mobil. Jadi penjualan motor dan mobil itu akan turun. Nah, sebaliknya kalau misalnya gitu kan bensinnya termasuk murah jadi orang mau beli gitu kan. Nah, kalau misalnya harga ya bensinnya turun gitu ya, maka penjualan dari motor ini akan naik. Ya iya gitu kan, bensinnya murah banget, yang tadinya beli 2 motor kita beli aja 3 motor, uang bensinnya murah gitu. Jadi berkebalikan ya, berkebalikan gitu. Sekarang saya tantang kamu nih, ini ada 2 barang ya, sepatu dan sendal. Oke, ingat sepatu dan sendal ini barang apa ya? Ya, ini bisa barang substitusi atau barang komplementer. Jadi diingat-ingat huruf awalnya S. Kalau ini naik-naik, kalau K berarti kebalikan. Nah, kalau harga sepatu naik, apa yang terjadi dengan penjualan sendal? Naik apa turun? Sepatu, ya naik. Sepatu dan sendal itu barang substitusi atau komplementer? Substitusi. Oke, betul. Berarti akan naik ya. Gitu. Tapi kalau harga kaos kaki naik, apa yang terjadi dengan penjualan sepatu? Naik apa turun? Turun. Turun. Karena kaos kaki dan sepatu barang substitusi atau komplementer? Komplementer. Komplementer. Gitu ya, simple ya. Jadi kalau nanti substitusi itu searah, kalau komplementer kebalikan gitu ya. Maka di sini kalau misalnya komplementer cari yang berkebalikan, kenaikan akan mengakibatkan kenaikan. Oh, ini substitusi yang satu. Karena sama-sama naik gitu ya. Kalau substitusi itu naik dengan naik di antara P dan Q-nya. Kenaikan K akan mengakibatkan penurunan L. Nah, ini benar, ini komplementer gitu ya.
Penurunan harga X akan penurunan, ini turun-turun, ini substitusi. Penurunan K mengakibatkan kenaikan L. Nah, ini komplementer gitu ya. Jadi jawabannya adalah ya 2 dan ini tadi salah ya saya. Ini salah nih. 2 dan 4 ya harusnya. Sorry. Ini berarti harusnya 2 dan 4 C ya. Kenaikan harga K mengakibatkan penurunan L. Ya 24 harusnya bukan. Karena nomor 2 juga benar. Kilometer ya. Oke. Lanjut. Misalkan pasar roda kendaraan 4 berada dalam keseimbangan harga. Ini juga sama ya. Jadi kita buat aja persis banget. Kita buat aja kurvanya. Atau kalau nggak mau buat kurva, analisanya sederhananya begini. Kendaraan roda 4 berada dalam keseimbangan. Jika terjadi peningkatan pendapatan, kalau orang itu seneng, uangnya banyak, ya pasti gesernya kanan ya. Kanan. Maksudnya dari segi demand atau pembeli lah ya. Pembeli kan beli yang tadinya mau beli 1 ya jadi beli 3 karena dia seneng banget tuh mobil itu, misalnya mobil expander gitu ya, seneng banget yang tadinya beli 1 jadi beli 2 deh gitu. Nah ternyata apa yang terjadi dengan harga dan kuantitasnya gitu ya. Ya biasanya kalau udah barang itu seneng banget, harganya akan apa? Dinaikkan. Jadi harganya akan dinaikkan. Lihat aja barang-barang yang disenangi atau laku keras pasti harganya akan naik gitu. Kenapa? Karena ya laku terjual gitu. Nanti kalau udah nggak laku lagi diturunkan. Jadi begini kira-kira kalau menggunakan kurva. Ini D tadi demand gitu ya. Ini supply. Nah, jadi misalnya harga mobil expander 300 juta terjual 10 unit. Ternyata orang yang senang mobil expander itu naik gitu ya. Naik. Kalau naik berarti adanya di sebelah kanan gitu yang mempengaruhi demand gitu. Jadi kalau yang namanya ya mempengaruhi demand itu apa aja sih? Selera, ketemu minggu kemarin ya, sama pendapatan, termasuk tadi substitusi komplementer ya. Pendapatan, kemudian barang, substitusi, dan komplementer ya. Jadi kalau seleranya naik dia di sebelah kanan gitu ya, jadi D aksen. Apa yang terjadi? Ya naik gitu, harganya jadi naik, kuantitasnya jadi naik. Jadi harganya sekarang 350 juta, tapi yang terjualnya masih banyak, 15 unit gitu ya. Jadi meningkat dan meningkat B ya. Oke lanjut, kalau ini baca kurva aja ya, baca kurva aja. Jadi bacanya gimana? Yang ditanya titik keseimbangan yang baru gitu ya. Kalau titik keseimbangan yang baru dilihat titik keseimbangan yang baru ini cari yang ada aksen-aksennya gitu ya. Ini D aksen, ini S aksen gitu. Di sini titiknya. Bacanya Q, P. Jadi 150,200 D. Ini gambarnya agak ini Kak gitu ya. Saya gambar ulang ya. Jadi awalnya begini. Ini P, ini Q. Jadi di demand yang pertama dulu ya. Ini buat gampang yang sederhana aja. Ini yang warna hitam dengan hitam deh. Ini S, ini D gitu. Saat equilibriumnya saat di sini. Harga berapa? Yang S dengan D gitu ya. Tanpa aksen nih di sini. Yaitu 100 dan 120. Jadi harganya 100, yang terjual 120. Bacanya Q, P 120,100. Jadi kalau ditanya harga keseimbangan yang lama gitu ya, ya jawabannya ini nih 120 yang lama. 120 ya, 100. Sekarang yang baru gimana? Kita lihat supply-nya gimana. Supply-nya bertambah, ada di sebelah kanan, tarik sini. Set, S aksen. Kemudian demand-nya gimana? Nambah juga demand-nya di sini. Ya kan? Jadi D aksen. Ini S aksen, D aksen. Nah, sama-sama biru ya. Berarti ada di sini. Ditarik. Harganya naik, kuantitasnya naik gitu. Dari 100 harganya naik jadi berapa? 200.
kuantitasnya naik berapa? Dari 120 jadi 150. Maka bacanya P, P 150,200 begitu. Ini penyebabnya gimana sih Kak? Aku bisa naik dua-duanya? Ya, penyebabnya selera, misalkan seleranya naik. Selera naik atau orang pendapatannya naik. Uangnya banyak. Jadi dapat uang banyak. Nah, sekarang dari segi demand ya. Dari segi supply gimana kira-kira? Nah, yang menyebabkan dia geser ke kanan apa? Ternyata biaya produksinya turun gitu. Jadi supply ini, penawaran ini udah masyarakat senang, biaya produksinya turun. Berarti kalau biaya produksinya turun, itu kan jumlah yang dihasilkan lebih banyak ya, turun. Sama apa lagi? Ternyata dia teknologinya bagus. Kalau teknologinya bagus, dia kanan. Jadi teknologinya naik biasanya ke kanan gitu ya. Oke, clear yang ini ya, nomor 6 ya. Nah, ini sama yang tadi ya. Jadi, bila harga suatu barang di atas harga keseimbangan, jadi harganya di atas harga keseimbangan, apa yang terjadi? Jadi, ada harga di atas harga keseimbangan. Maksudnya adalah harganya naik gitu aja kira-kira. Kalau harganya di atas harga keseimbangan, apa yang terjadi? Sama ya, analisanya kayak tadi persis. Jadi ada harganya di atas harga keseimbangan. Agak lantai sekarang gantian ya. Ini price, ini kuantitas, ini supply, ini demand. Nah, di sini harganya di atas harga. Jadi misalnya tadi ya, ada harga 100 terjual 10 unit. Ada soal ini harganya di atas harga keseimbangan gitu. Di atas. Berarti di atas tuh kita bikin lagi di sini ya. Harganya di atas harga keseimbangan. Apa yang terjadi nih? Ini yang disebut tadi ya. Harganya naik. Jadi misalkan 150. Apa yang terjadi? Di sini kan demand-nya. Demand-nya jadi turun. Jadi 5. Supply-nya jadi naik gitu kan. Misalnya jadi 15. Nah, sekarang ya kalau harganya naik, yang diuntungkan siapa? Atau yang senang siapa? Ya penjual, namanya excess gitu ya. Ini namanya excess ya, excess supply. Jadi yang senang adalah penjual. Tapi pembeli kan kurang senang gitu kan, berkurang kan ke sini ke sini. Ini namanya shortage. Kekurangan ya, demand. Tapi kalau harganya diturunkan, ya kebalikan. Kalau harganya diturunkan, excess demand sama shortage supply. Gitu ya. Jadi kelebihan jumlah barang. Kalau misalnya nggak mau pakai nggak mau ini kan saya, pakai kurva kurang ini deh, nggak apa-apa nih. Kalau misalkan kurvanya kurang mengerti gitu, yang jelas harganya naik. Ya kalau harganya naik, yang diuntungkan siapa atau yang senang siapa? Penjual. Penjual diwakili oleh apa? Supply gitu. Jadi excess supply. Gitu ya. Nah, pembeli kurang senang gitu ya. Maka jadi shortage demand, kekurangan gitu. Jadi 2 dan 4. Tapi kalau 1 dan 3 itu saat harganya diturunkan gitu ya. Kalau harganya diturunkan misalkan jadi 50 gitu ya. Yang senang siapa? Kalau harganya diturunkan ya ini gitu ya. Kalau harganya diturunkan jadinya 1 dan 3 gitu. Jadi jawabannya B ya kalau misalnya harganya diturunkan atau di bawah gitu ya, di bawah. Jadi jawabannya 1, 3. Nah, karena ini yang ditanya adalah di atas, jawabannya berarti 2 dan 4 C ya. Oke, ini yang tadi saya janjikan hitung-hitungan ya. Apabila fungsi permintaan KID min 80 min 2P, fungsi penawarannya min 380 plus 4P, maka jumlah dan harga keseimbangannya, ini seru nih. Yang ditanya berapa jumlah dan harga keseimbangannya. Karena ini sebelum pajak, karena yang berikutnya pajak, gampang kalau sebelum pajak langsung ditaruh aja gitu kan. Jadi KID sama dengan QS, udah tinggal taruh aja. KID-nya berapa? 820 min 2P. QS-nya berapa? Min 380 plus 4P. Dan tinggal dipindah ruaskan semua gitu ya. Ini pindah ruas, sehingga menjadi 820 tambah 380 sama dengan 4P plus 2P gitu ya.
Sehingga menjadi ini 1.200 ya, 1.200. Kemudian ini menjadi 6P. P sama dengan ya 1.200 dibagi 6, berarti sama aja 200. Sudah ada Pak jawabannya P200? Ya udah pasti jawabannya ada nih P200E. Nyarikinya gimana Kak? Masukin saja ke salah satunya gitu ya. Misalnya ke demand, nggak apa-apa. Harus set. Nanti mencari Q-nya sama dengan 820 min 2 dikali 200. Sehingga 820 min 400. Jawabannya 420 ya, atau 300. Ya, clear ya jawabannya. Jawabannya E. Soal berikutnya. Fungsi permintaan dan penawaran. Bila pemerintah menaikkan pajak, ini soal hasil UTBK-nya ya, bentuknya seperti ini. Ini pajaknya 2. Nah, maka keseimbangan dan kuantitas setelah pajak gitu ya. Tapi kalau ditanya sebelum, ya jangan dimasukkan pajaknya kayak tadi nomor 9 ya, kalau setelah dimasukkan. Nah, yang diotak-atik yang mana? Yang penawaran. Jangan buat menambahkan fungsi di permintaan. Jadi QS yang awalnya itu atau Q yang sebelum pajak itu min 2 plus P. Kemudian ada pajak gitu ya. Pajak sama dengan 2. Maka QS tax ya atau QS pajak gitu ya atau QS aksen boleh lambangnya min 2. Nah, ini yang tadi plus. Harus saya pisahkan ya. 1. Ini kan 1 P artinya 1. Ini kebetulan angkanya 1 nih. Kalau 2 kan jadi berubah ya. Baru P ya. Ingat kalau kuantitas ya ini kan dalam bentuk ini. Kuantitas barang yang kena pajak sebenarnya kuantitasnya akan berkurang yang didapatkan oleh konsumen gitu. Jadi logikanya ya, kalau pajak itu harganya akan naik, maka kuantitas yang didapat konsumen akan berkurang. Jadi ini minus ya. Baru kita kalikan ke dalamnya gitu. Min 2 plus 1P, ya kita tulis P, min 2. Maka menjadi setelah pajaknya min 4 plus P. Kita equilibrium price-nya yang setelah pajak gitu ya, setelah pajak akan jadi berapa? Akan jadi ya, yang demand-nya kita tinggal taruh. Jadi ID sama dengan QS yang tax gitu, yang pajak gitu ya. Maka QD-nya sudah ada di sini. 2 min 0,5 P sama dengan min 4 plus P. Pindah ruas ya. 2 ditambah 4 sama dengan yang pindah ruas P ditambah 0,5 P. 6 sama dengan 1,5 P. P sama dengan, ya kalau kita geser nolnya, 60 dibagi dengan 15, 4 ya P-nya. P sudah ketemu 4, masukkan ke salah satu fungsinya. Ya tadi kalau mau aman, masukkan ke sini aja nih. Ya. Boleh nggak saya masukkan ke supply? Boleh, tapi supply-nya jangan yang di sini. Yang setelah pajak ke sini, boleh. Gitu. Jadi kalau kita mau masukkan ke yang supply setelah pajak, boleh. Jadi ke sini juga boleh memasukkannya. Sehingga kalau ke demand Q sama dengan gitu. Ya 2 0,5 dikali dengan 4. Sama ya, jadinya 2 dikurangi dengan 2. Jawabannya 0. Kalau masukkan ke sini lebih gampang nih gitu. Min 4 ditambah 4, 0 juga kan Q-nya. Oke. Sehingga ini 0,4 apa 0,4 Kak? Kalau soalnya ditanyanya P-nya berapa, Q-nya berapa, ya jawab gitu. Hanya P-nya 4, Q-nya 0. Tapi kalau soalnya titik keseimbangan baru 0,4. Jadi ada dua maksud yang berbeda ya. Kalau ditanya harga, sebutkan harganya 4. Kalau ditanya titik keseimbangan, Q, P. Seperti soal-soal yang sebelumnya gitu ya. Ini ditanya P, ya berarti jawabannya P. Kalau ditanya titik, jawabannya titik. Oke, satu lagi soal terakhir. Ya, ini soal terakhir juga sama menariknya seperti yang tadi ya. Jadi apabila ini yang tadi banyak salah ya, apa kita cek lagi nih floor price ya atau selling price gitu kan. Harga tertinggi ini mungkin takut saya juga salah. Cek lagi nih.
apabila harga beras mengalami peningkatan secara terus-menerus, bentuk intervensi pasar dilakukan oleh pemerintah adalah, ya, jadi harga berasnya itu terus naik. Nah, kalau harga berasnya terus naik, harganya harus dinaikkan apa diturunkan? Iya, diturunkan. Berarti kalau harga diturunkan, floor price dong, Kak? Bukan. Kalau harga diturunkan tuh bukan harga dasar, tapi harga tertinggi gitu ya, selling price gitu. Kira-kira pikirannya begitu. Jadi harganya terlalu tinggi ya, atau harganya terus-menerus naik ya, harganya harus diturunkan gitu. Kalau harganya diturunkan itu bukan berarti dia floor price gitu. Paling rendah nanti. Coba kita cek ya. Jadi kita begini kira-kira kayak begini ya. Ini supply, ini demand. Nah, harga beras tadi misalkan 10.000, jualnya misalnya 10 kg. Nah, harga berasnya naik terus-menerus gitu. Nanti dari 10.000 naik lagi nih 11.000. Udah langsung pemerintah turunkan gitu ya. Paling mahal harganya adalah 9.000 gitu atau 8.000. Jangan ada yang nawar, pemerintah udah tentukan. Jadi kalau dibiarkan 10.000 dia akan naik terus gitu ke atas, naik. Jadi pemerintah langsung cut, udah harganya 8.000 paling mahal. Paling mahal 8.000. Boleh nggak dia jual di bawah? Boleh gitu. 7.000 boleh, 6.000 boleh. Dia pemerintah udah ngitung gitu, seperti sekarang tadi ya, PCR itu dari pemerintahnya kalau nggak salah 850, ada aturannya tuh, antigen juga 150 nggak salah, 120 itu paling mahal, udah ada aturannya itu. Jadi kalau misalnya jangan di atas itu gitu. Kalau mau di atas itu mungkin ada fasilitas tambahan, tapi pemerintah sudah menentukan ada harga minimal ya, harga minimal. Nah, sekarang kalau 8.000 gitu, ini harga tertinggi atau terendah gitu kan? Ya tertinggi gitu, yang boleh dijual. Karena sebelumnya harganya 10.000 itu udah mahal gitu, diturunkan. Harga tertinggi 8.000, berarti namanya selling. Gitu ya, selling price, harga tertinggi. Nah, ada dua selling price, Kak, ya. Diikuti operasi pasar atau selling price diikuti harga pasar. Ya, lebih baik selling price diikuti harga pasar. Kenapa? Kalau pemerintah hanya menetapkan aja tanpa operasi pasar atau tanpa disertai stok, harganya murah, Pak, barangnya nggak ada gitu. Jadi pemerintah kan sering tuh bulog datang gitu, langsung operasi pasar, langsung ngecek, wah ini nggak benar nih, penjual di sini langsung kasih tahu gitu. Sama kayak sekarang itu, kalau ada apa-apa dengan yang namanya kita ini dari pemerintah itu, kalau ada laporan kan mereka langsung turun, terutama obat-obatan terkait kesehatan. Pemerintah kan ya harganya murah pemerintah, tapi nggak ada gimana, jadi harus di stok gitu. Jadi kalau bisa selling price diikuti dengan pasokan beras melalui operasi pasar. Artinya pemerintah benar-benar turun gitu ke lapangan dan ada stoknya. Jangan cuma dia melakukan selling price aja, tapi sebaiknya diikuti dengan operasi pasar. Kalau harganya 10.000 kemurahan, yang bela petani ya dinaikkan misalkan menjadi gitu ya, menjadi 15.000. Kalau misalkan 15.000 itu yang disebut dengan floor price, karena yang dibela adalah petaninya. Harga misalkan 10.000 ini, aduh untungnya dikit, saya pemerintah naikin dong harganya gitu, kayak naikin gitu ya, naikin di sini ya, di misalkan 15.000. Maka kalau 15.000 ini paling murah gitu ke atas, itu namanya floor price. Floor price ini harga paling murah. Floor price diikuti nggak? Ya kalau bisa diikuti juga, karena kadang-kadang stoknya itu berbeda antara bulog dengan apa di lapangan. Kan ramai kemarin kita impor dari Thailand, dulu kita swasembada pangan, sekarang kita impor dari Thailand. Tapi pemerintah punya hitung-hitungan kenapa harus impor gitu kan, karena stoknya kata pemerintah takut nggak cukup gitu kira-kira. Jadi apa namanya,
antara selling price dan juga floor price sudah jelas ya. Gimana nih? Ya, lumayan seru hari ini emang, tapi ya begitulah. Oh, ini materi yang lumayan berat. Ya, 3 lah kemarin, sekarang sama yang akan datang elastisitas, aku belajar lagi. Mudah-mudahan yang minggu depan lebih prepare lagi, coba baca-baca dulu elastisitas, nanti nilainya mudah-mudahan lebih bagus. Tapi itu biasanya akan lebih berat dibanding yang sekarang nih. Tapi 3 itu nanti akan yang sering keluar di UTBK, agak susah gitu, cuma harus dipelajari gitu. Selling price, floor price, di atas keseimbangan, di bawah keseimbangan gitu kan, demand supply, harga keseimbangan, ada pajak, ada subsidi gitu ya. Jadi lebih kita pelajari terus menerus. Ini mau coba nggak, ini udah ya, kuantitas daging ayam tadi sudah. Nah, ini sama ya, apabila harga barang di atas harga keseimbangan. Nah, apa tadi barusan? Harga barang di atas harga keseimbangan. Sudah ya. Berarti kalau harga barang di atas harga keseimbangan itu yang diuntungkan adalah penjual gitu ya. Jadi eksesnya supply. Supply sampai demand. Nah, ini yang ada pengertian. Apa yang dimaksud surplus konsumen gitu ya. Surplus konsumen itu adalah jadi perbedaan ya. Kalau surplus konsumen itu begini, beda dengan selling price, floor price gitu ya. Jadi surplus konsumen itu P dengan Q. Yang diuntungkan konsumen lah intinya ya. Jadi konsumen itu untungnya kenapa? Begini kira-kira. Jadi harga beras 5.000 gitu. Sebenarnya harga beras 7.500 pun konsumen mampu beli gitu. Ulangi. Harga beras 7.500 pun konsumen mampu beli di sini. Harganya ditetapkan oleh pemerintah 5.000. Ya udah, yang untung adalah konsumen. Berarti ini surplus konsumen. Ya. Sedangkan yang bawah adalah ini gitu ya. Ini adalah misalkan sebenarnya 4.000 itu petani juga untung. Tapi akhirnya harga di pasarannya adalah 5.000 gitu. Apa yang terjadi kalau misalnya harganya 5.000? Ya seneng lah penjual, 4.000 aja udah untung, 5.000 gitu. Berarti ini namanya surplus produsen gitu ya. Jadi apa yang dimaksud surplus konsumen? Ya surplus konsumen adalah D ya. Perbedaan antara jumlah maksimum di mana konsumen bersedia membayar dan harga pasar yang dibeli. Tadi 7.500 saja saya mampu beli kok beras harga 7.500 liter. Ternyata harganya 5.000. Ya berarti untung lah gitu konsumen. Surplus itu diuntungkan gitu ya. Jadi jawabannya yang tepat adalah D. Perbedaan antara jumlah maksimum yang bersedia dibayar dan harga di pasar. Oke, waktunya sudah habis ya. Tetap semangat semuanya. Seru sekali tadi. Nanti belajar lagi untuk materi ini. Ini PPT-nya juga nanti dibaca-baca lagi, latihan lagi. Untuk hari ini itu aja ya. Terima kasih dan tetap semangat. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam, makasih Kak. Baik. Terima kasih, Kak.